Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Umi Ara. Di video kali ini aku akan merekomendasikan ke kalian metode pembuatan roti yang akan membuat roti kalian super lembut, super empuk. Dijamin lembutnya akan tahan lama, bisa 3-4 hari, dan ini rotinya wangi banget. Wanginya seperti roti yang ada di bakery. Nama metodenya adalah Spong Endo, salah satu metode pembuatan roti yang menggunakan biang. Tapi teman-teman tenang aja, karena ini nggak perlu didiamkan lama, cukup didiamkan 2 jam saja sudah menghasilkan roti yang super lembut, super empuk, dan super wangi. Teman-teman penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Welcome to dapur Umi Ara. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita akan buat spongnya. Siapkan 200 gram terigu protein tinggi, lalu masukkan 40 gram gula pasir, masukkan 3 gram ragi instan, aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 180 ml air, lalu aduk hingga semuanya tercampur rata dan tidak ada lagi tepung terigu yang masih kering. Setelah adonan tercampur rata, akan aku diamkan selama 2 jam. Jika teman-teman lebih dari 2 jam, sebaiknya dimasukkan ke dalam kulkas ya. Karena adonan ini sudah ada raginya. Jika didiamkan lebih dari 2 jam di suhu ruang, takutnya rasanya akan berubah jadi asam. Nah, ini adonannya setelah aku diamkan selama 2 jam, sudah ngembang banget. Untuk spongnya kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan bahan doughnya. 180 gram terigu protein tinggi, masukkan ke dalam wadah bersih. Kemudian 20 gram susu bubuk. Untuk susu bubuknya opsional ya, teman-teman bisa skip. 2 gram ragi instan. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur, 70 ml susu cair. Kemudian diaduk. Masukkan biangnya atau spongnya. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata. Biar cepat, aku akan menggunakan tangan aja. Tangan aku sudah dicuci bersih ya. Jika sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 1/4 sendok teh garam, kemudian masukkan 35 gram margarin. Lalu ulenin adonan hingga kalis elastis. Teman-teman bisa langsung menggunakan mixer ya. Ini aku contohkan buat teman-teman yang nggak punya mixer. Aku akan langsung ulenin di meja saja biar cepat. Adonannya memang berasa lembek dan lengket, tapi teman-teman jangan terpengaruh buat nambahin terigu ya. Kelebihan dari metode ini, kita nggak perlu ulenin lama. Cukup kita ulenin sekitar 7 menit saja, adonan sudah akan kalis elastis. Jika teman-teman mau lebih cepat, silahkan menggunakan mixer ya. Jika permukaan adonan sudah terlihat mulus, kita tes window fan-nya. Jika adonan dibentangkan tipis seperti ini, tidak mudah sobek atau putus, tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Adonannya akan langsung aku bagi-bagi aja. Jika teman-teman mau di-propping dulu silahkan. Untuk roti sisirnya akan aku timbang seberat 30 gram saja, sebanyak 8 adonan kecil. Untuk roti coklat dan roti kejunya,
masing-masing seberat 50 gram. Setelah semua adonan dibagi, ambil satu adonan, kemudian bulatkan. Di sini aku akan kerjakan roti sisir terlebih dahulu. Lakukan hingga semua adonan roti sisir selesai. Tutup adonan biar permukaannya tidak kering. Lalu istirahatkan sekitar 10 hingga 15 menit. Sambil menunggu adonan roti sisir diistirahatkan, kita bulatkan adonan roti coklatnya. Bulatkan hingga permukaan adonan mulus. Jangan lupa bagian bawahnya kita rekatkan dengan mencubit-cubitnya seperti ini. Lakukan cara yang sama hingga semua adonan habis. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Ambil satu adonan roti sisir, kemudian pipihkan, lalu gilas memanjang menggunakan rolling pin, kemudian gulung. Lalu kedua pinggirannya kita tekan-tekan menggunakan tangan sambil diputar-putar hingga bentuknya seperti ini. Bagian tengahnya lebih besar daripada bagian pinggirnya. Masukkan ke dalam loyang. Aku menggunakan loyang dengan lebar 12 cm, tinggi 5 cm dan panjang 20 cm. Lakukan cara yang sama hingga semua adonan roti sisir habis ya. Tutup adonan menggunakan plastik atau kain bersih, kemudian diamkan selama 40 menit. Sambil menunggu adonan roti sisir kita diamkan, kita bentuk roti coklat dan roti kejunya. Buat teman-teman yang isian coklatnya selalu bocor, bisa lakukan langkah seperti di video ya. Ini adalah tips biar isian pada roti tidak bocor. Lakukan langkah yang sama hingga adonan coklat habis. Untuk yang ini akan aku beri isian keju. Lakukan langkah yang sama hingga semua adonan keju habis. Setelah semua adonan selesai dibentuk, tutup adonan menggunakan kain bersih, lalu diamkan sekitar 40 menit atau tergantung suhu sekitar ya. Nah, untuk roti sisirnya sudah siap dipanggang. Sebelum dipanggang, jangan lupa olesi terlebih dahulu menggunakan susu cair atau bisa juga menggunakan kuning telur. Di sini ovennya sudah aku panaskan sekitar 5 menit yang lalu. Kemudian panggang rotinya menggunakan api atas bawah di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit atau tergantung oven masing-masing. Setelah bagian atas roti kecoklatan, aku pindahkan apinya menggunakan api bawah. Jika rotinya sudah matang, langsung keluarkan dari oven. Lalu selagi rotinya masih panas atau hangat, olesi menggunakan margarin atau butter biar rotinya mengkilat dan makin lembut. Setelah didiamkan sekitar 40 menit, adonan roti coklat siap untuk dipanggang. Sebelum rotinya dipanggang, olesi terlebih dahulu menggunakan susu cair. Jangan lupa diberi tanda biar nanti nggak ketukar. Kemudian panggang rotinya untuk suhu dan lamanya sama seperti roti sisir tadi ya. Setelah matang seperti biasa, beri olesan margarin atau butter. Ini dia hasil rotinya. Teman-teman wajib coba di rumah ya. Dijamin sukses dan anti gagal.
Dengan menggunakan metode ini pasti akan menghasilkan roti yang super lembut dan juga wangi. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Ini rotinya super lembut dan wangi banget. Teman-teman bisa lihat ya, seratnya halus banget seperti kapas dan juga panjang. Jadi buat teman-teman yang selama ini buat roti tapi hasilnya nggak lembut, ataupun buat roti yang hasilnya lembut tapi nggak tahan lama, teman-teman wajib coba metode ini ya, karena teman-teman akan menghasilkan roti yang sangat-sangat lembut dan hasilnya sangat wangi, dan ini lembutnya akan tahan lama, bisa 3-4 hari. Selamat mencoba di rumah ya, semoga resep dari aku bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya, dan juga tinggalkan komen positif, serta share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian, biar aku makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa lagi di resep dapur Umi Ara berikutnya. Jangan lupa tonton video dapur Umi Ara yang lain juga ya. Terima kasih.